di sebuah desa kecil yang terletak di kerajaan Israel. Di bawah pemerintahan Raja Ahab, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu nabi besar dalam sejarah umat manusia. Nama bayi itu adalah Ilyas. Desa tersebut dikenal luas karena masyarakatnya yang terperangkap dalam penyembahan berhala Baal, sebuah dewa palsu yang dihormati oleh banyak orang. Ayah dan ibu Ilyas adalah pasangan yang sangat saleh. Mereka selalu berdoa dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan aturan dan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Kelahiran Ilyas membawa kebahagiaan dan harapan besar bagi mereka. Ketika Ilyas masih bayi, ibunya bermimpi melihat cahaya terang yang mengelilingi tubuhnya. Dalam mimpi itu, ia merasa bahwa cahaya itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bayinya kelak akan menjadi seorang yang membawa petunjuk bagi umat yang tersesat. Malam itu, ibunya bangun dengan penuh rasa haru dan mendekat Ilyas kecil ke dalam pelukannya. Semoga engkau kelak menjadi pembawa petunjuk bagi umat ini, wahai anakku. Doanya penuh harapan. Ayah Ilyas yang mendengar doa itu juga ikut berdoa, berharap agar anaknya diberkahi dengan keimanan yang kuat dan menjadi pelita bagi umat yang hidup dalam kegelapan. Seiring berjalannya waktu, Ilyas kecil mulai menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Tidak seperti anak-anak pada umumnya yang suka bermain dengan teman-teman mereka, Ilyas lebih suka merenung di bawah pohon, memikirkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Ayahnya yang mengetahui kedalaman pemikiran anaknya mulai mengajarinya tentang Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu, serta pentingnya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada usia 6 tahun, saat sedang duduk bersama ayahnya di bawah pohon zaitun, Ilyas bertanya, "Ayah, mengapa kita tidak menyembah Baal seperti orang lain?" Sang ayah menatap anaknya dengan penuh kasih, lalu menjawab, "Baal hanyalah berhala yang tak berdaya, anakku. Allah lah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Dia yang berhak disembah." Ilyas merenungkan kata-kata ayahnya itu. Dari sanalah ia mulai merasa bahwa ada yang salah dengan masyarakat di sekitarnya yang begitu mudah menyembah berhala. Ia mulai yakin bahwa hanya Allah, Tuhan yang sejati dan layak disembah. Seiring berjalannya waktu, usia Ilyas semakin dewasa. Keimanan dan keyakinannya kepada Allah semakin mendalam. Pada usia 18 tahun,
Allah memilihnya untuk menjadi nabi. Suatu hari, Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada Ilyas. Wahyu itu memintanya untuk pergi kepada umat yang telah tersesat karena penyembahan Baal dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Ilyas merasa terkejut dengan wahyu yang diterimanya, tetapi hatinya merasa damai dan tenang. Ia tahu bahwa inilah tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ya Allah, aku siap menjalankan perintah-Mu, ujarnya dalam penuh keyakinan. Ilyas pun mempersiapkan diri untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang telah jauh dari jalan yang benar. Ilyas kemudian pergi menemui Raja Ahab, penguasa kerajaan Israel yang sangat terkenal dengan kekuatannya dan pendukungnya terhadap penyembahan Baal. "Wahai Raja Ahab," kata Ilyas dengan suara yang tegas, "aku datang dengan membawa wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkanlah penyembahan kepada Baal dan kembalilah kepada Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya." Raja Ahab yang mendengar perkataan Ilyas menatapnya dengan penuh amarah. "Siapa kamu yang berani menantang kami?" serunya. "Baal adalah dewa yang kuat dan telah memberikan banyak berkah bagi kerajaan ini. Apa yang kamu katakan ini hanyalah kebohongan." Nabi Ilyas tidak gentar. Baal hanyalah berhala yang tak berdaya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang akan menghancurkan penyembahan kepada Baal, jawab Ilyas dengan penuh keyakinan. Raja Ahab terdiam, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. "Jika engkau melawan Baal, maka engkau akan menghadapi konsekuensinya," kata Ahab dengan suara yang mengancam. Nabi Ilyas keluar dari istana dengan tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perjuangannya akan sangat berat, tetapi ia tidak akan mundur. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini," doanya dalam hati. Ilyas tidak gentar dengan ancaman Raja Ahab. Ia melanjutkan misinya dengan penuh semangat. Ilyas mulai berkeliling ke berbagai desa dan kota, mengajak umat untuk meninggalkan penyembahan berhala Baal dan menyembah Allah yang Maha Esa. Meskipun ia menghadapi banyak penolakan dan bahkan cemoohan, Ilyas tidak berhenti. Ia tahu bahwa tugasnya adalah membawa umat kembali ke jalan yang benar. Pada suatu hari, Ilyas berdiri di tengah pasar kota dan menyeru kepada umat manusia, "Wahai umat manusia, mengapa kalian menyembah selain Allah? Tidakkah kalian melihat bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang layak disembah? Kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Banyak orang yang menatapnya dengan sinis dan meremehkannya. Mereka menganggapnya sebagai orang yang gila dan penuh dengan ilusi. Seorang pria tua mendekat dan berkata, "Anak muda, berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Baal adalah dewa yang kuat dan dia telah membawa banyak berkah bagi kami. Jangan bawa masalah baru ke dalam hidup kami." Nabi Ilyas memandang pria itu dengan penuh kasih.
Jika Baal benar-benar kuat, mengapa ia tidak bisa mencegah hujan yang tidak turun selama bertahun-tahun? Tanya Ilyas dengan tegas. Perkataan itu membuat pria itu terdiam, dan banyak orang yang mulai merenung. Jika kamu yakin begitu, buktikanlah dengan suatu tanda, ujar pria itu dengan nada meremehkan. Ilyas berdiri tegak dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan sebagai tanda kekuasaan-Mu. Tak lama setelah doa itu, langit yang sebelumnya cerah dan mulai mendung. Hujan turun dengan derasnya, menyirami bumi yang telah lama kering. Semua orang terkejut dan terdiam, menyaksikan keajaiban yang terjadi. Beberapa orang mulai membuka hati mereka dan berpikir bahwa mungkin saja hanya Allah yang Maha Kuasa. Mereka yang awalnya meremehkan Ilyas, kini mulai merenung dan mempercayai bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kabar tentang hujan yang turun sebagai tanda kekuasaan Allah sampai ke telinga Raja Ahab. Ia merasa terhina dan segera memanggil Ilyas untuk menghadapinya. Kamu telah membuat kerusakan di kerajaan ini, kata Ahab dengan marah. Engkau menantang kami dan mengajak rakyat untuk mengikuti ajaran yang tidak jelas. Ilyas menjawab dengan tegas, aku hanya menyampaikan wahyu dari Tuhan. Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, dan hanya Dia yang berhak disembah. Raja Ahab yang marah lalu mengeluarkan perintah untuk menangkap Ilyas. Tangkap nabi ini, bawa dia ke hadapanku, perintah dengan keras. Namun Ilyas yang telah mendengar perintah tersebut segera melarikan diri ke daerah yang lebih aman, tempat yang jauh dari kerajaan Raja Ahab. Dengan pertolongan Allah, Ilyas berhasil menghindari penangkapan tersebut. Nabi Ilyas alaihissalam memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat yang terpencil. Ia tahu bahwa ancaman terhadap hidupnya semakin nyata. Namun, ia tidak menyerah. Di tempat pengasingannya, Allah memberikan rezeki kepadanya dengan cara yang luar biasa. Allah mengutus burung gagak untuk membawa makanan dan air setiap hari, menjaga Ilyas agar tetap hidup meskipun dalam keadaan yang sulit. Ilyas merasa sangat bersyukur. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Doanya penuh rasa syukur. Meskipun ia hidup sendirian di tempat yang terpencil, ia tetap berdoa dan beribadah kepada Allah dengan tekun. Namun setelah beberapa waktu, Ilyas mulai merasa rindu untuk kembali ke umat yang membutuhkan petunjuk Allah. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk kembali kepada umat yang membutuhkan wahyu-Mu, pintanya dalam doanya. Allah mendengar doa Ilyas dan memberinya petunjuk untuk kembali. Meskipun ia tahu banyak bahaya yang menantinya, Ilyas tidak merasa takut. Ia yakin bahwa Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang setia. Dengan tekad yang bulat, Nabi Ilyas kembali ke kota untuk melanjutkan misinya. Ia tahu bahwa banyak orang yang sudah berbalik melawan ajaran Allah. Namun ia tidak gentar. Di sebuah pasar yang ramai, Ilyas berdiri dan menyeru,
Wahai umat manusia, tinggalkanlah kebodohanmu. Kembalilah kepada Allah yang Maha Esa. Hanya Dia yang berhak disembah. Namun, tantangan terbesar datang dari para pemimpin kota yang masih setia kepada Baal. Mereka merasa terancam dengan dakwah Ilyas. Jangan biarkan orang ini menyebarkan kebohongan di tengah kita, teriak salah satu pemimpin kota. Namun, Ilyas tetap tegar. Aku hanya menyampaikan kebenaran, dan Allah yang Maha Kuasa akan membuktikan kebenarannya, kata Ilyas dengan penuh keyakinan. Pada suatu hari, setelah menyebarkan dakwah ke berbagai tempat, Ilyas merasa bahwa ia membutuhkan seorang pengganti yang akan melanjutkan perjuangannya. Allah memberinya wahyu untuk menemui seorang pemuda bernama Ilyasa. Ilyasa adalah seorang pemuda yang memiliki hati yang bersih dan penuh kecintaan kepada Allah. Ilyas menemui Ilyasa yang sedang mengembala ternaknya. Ketika mereka bertemu, Ilyas berkata, "Aku adalah Nabi Allah, Ilyas. Aku telah dipilih untuk membawa umat kembali kepada Allah. Aku datang untuk meminta bantuanmu dalam tugas yang sangat besar." Ilyas meskipun awalnya terkejut, merasa panggilan Allah yang kuat dalam dirinya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu, wahai Nabi Allah?" tanya Ilyas dengan semangat. Ilyas berkata dengan suara penuh hikmah, "Aku memilihmu sebagai penerus dakwah ini. Allah telah memilihmu untuk melanjutkan tugas yang telah aku mulai. Bergabunglah denganku dalam menyampaikan wahyu dan menyeru umat kepada jalan yang benar." Ilyas merenungkan tawaran tersebut dan akhirnya dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Saya siap mengikuti perintah Allah, wahai Nabi Ilyas." Keduanya berjalan bersama menuju kota, berbicara tentang tugas dakwah yang akan mereka jalani. Ilyasa mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan oleh Ilyas. Ilyas memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana menyampaikan wahyu dan menghadapi ujian dalam dakwah. Kehidupan di kerajaan Israel semakin sulit seiring dengan terus berkembangnya penyembahan Baal. Raja Ahab dan Ratu Izebel terus berusaha memperkuat kekuasaannya dengan mendirikan tempat-tempat ibadah bagi Baal. Sementara umat semakin terjerumus dalam kebodohan. Nabi Ilyas alaihissalam merasakan bahwa waktunya untuk menunjukkan kekuatan Allah sudah tiba. Ia memutuskan untuk menghadapi Raja Ahab dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan umat yang terus menyembah berhala. Suatu hari, setelah berbulan-bulan hujan tidak turun, Ilyas alaihissalam dengan penuh keyakinan pergi ke istana untuk menghadapi Raja Ahab. "Wahai Raja Ahab, mengapa engkau dan rakyatmu terus menentang perintah Allah? Mengapa kalian masih menyembah Baal yang tidak dapat memberikan apa-apa?" kata Ilyas dengan tegas. Raja Ahab menatap Ilyas dengan penuh kebencian. "Siapa yang akan mengirimmu untuk menentang kami? Apa yang engkau inginkan?" teriak Ahab dengan marah. Ilyas
alaihissalam tidak gentar. Aku datang dengan membawa kebenaran. Hujan tidak akan turun sebelum kalian bertobat dan meninggalkan penyembahan kepada Baal. Jawab Ilyas dengan penuh keyakinan. Raja Ahab tertawa sinis. Kamu akan melihat bahwa Baal adalah dewa yang kuat. Tidak ada yang bisa menantang kekuasaannya, kata Ahab dengan nada mengejek. Namun Ilyas alaihissalam berdiri tegak dan berdoa kepada Allah dengan penuh harapan. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, turunkanlah hujan sebagai bukti kebenaran-Mu. Tak lama setelah doa tersebut, langit yang tadinya cerah mulai mendung dan hujan pun turun. Dengan derasnya, semua orang yang ada di istana terperangah menyaksikan kejadian tersebut. Mereka yang sebelumnya menentang Ilyas mulai merasakan betapa besarnya kekuasaan Allah. Raja Ahab terdiam, tak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Ilyas adalah benar. Ini adalah bukti bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, gumamnya. Ilyas alaihissalam menatap Ahab dan berkata, inilah kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Semoga kalian belajar dari peristiwa ini. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian meninggalkan istana dengan hati yang penuh rasa syukur, merasa bahwa ia telah menyampaikan wahyu Allah dengan baik. Sebagian besar umatnya mulai membuka hati mereka dan menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Namun, meskipun demikian, masih ada sebagian orang yang tetap setia pada Baal dan menolak untuk menerima kebenaran. Setelah peristiwa hujan yang luar biasa, Nabi Ilyas alaihissalam merasa bahwa waktunya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh telah tiba. Ia tahu bahwa meskipun hujan telah menunjukkan kekuasaan Allah, umat masih banyak yang menyembah Baal. Ilyas merasa bahwa tugasnya belum selesai dan ia harus menghancurkan berhala-berhala Baal agar umat tidak lagi terjerumus dalam kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya wahyu untuk melanjutkan perjuangan ini dan memerintahkan bahwa saatnya untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah Baal. Allah telah memberikan kita petunjuk dengan hujan yang turun. Sekarang kita harus menghancurkan berhala-berhala Baal yang telah menyesatkan umat, kata Ilyas kepada para pengikutnya. Dengan semangat yang tinggi, Ilyas memimpin sekelompok pengikutnya untuk menghancurkan altar-altar Baal yang terbuat dari batu dan kayu. Mereka menghancurkan setiap simbol penyembahan berhala itu satu persatu. Tindakan ini membuat banyak orang yang marah dan menentang keras. Ratu Izebel, istri Raja Ahab, menjadi sangat marah ketika mendengar bahwa berhala-berhala Baal dihancurkan. Tuhan mana yang lebih besar dari Baal? Teriaknya penuh kebencian. Jangan biarkan nabi ini merusak kerajaan kita. Ratu Izebel mengirimkan pasukan untuk mengejar Ilyas dan menangkapnya. Namun Ilyas sudah mendengar bahwa pasukan sedang bergerak untuk menangkapnya, dan ia memutuskan untuk melarikan diri lagi. Allah selalu melindungi orang-orang yang taat kepadanya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Ilyas melarikan diri dan bersembunyi di tempat yang lebih terpencil, berharap Allah memberinya perlindungan. Ia yakin bahwa meskipun ia harus mengasingkan diri, dakwahnya tetap akan hidup di hati umat
yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Pada suatu hari, Ilyas alaihissalam merasa bahwa ia harus mengadakan ujian besar untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang tak tertandingi. Ia memanggil semua nabi Baal untuk berkumpul di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Tuhan yang sebenarnya. Bawa semua pengikutmu dan buktikan bahwa Baal adalah dewa yang benar, tantangnya kepada mereka. Di Gunung Karmel, para nabi Baal berkumpul dengan penuh keyakinan. Mereka menyiapkan persembahan dan berdoa dengan keras agar Baal menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan mereka. Namun, meskipun mereka berdoa sekuat tenaga, tidak ada yang terjadi, tidak ada api yang turun dari langit. Para nabi Baal semakin frustasi. "Baal, mengapa engkau tidak menjawab doa kami?" teriak mereka dengan penuh kekecewaan. Nabi Ilyas alaihissalam yang menyaksikan dengan tenang berkata, "Sekarang giliranku. Aku akan berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa." Ilyas berdiri tegak di depan altar penyembahan dan berdoa dan khusyuk. "Ya Allah, jika Engkau Maha Kuasa, turunkanlah api dari langit untuk membakar persembahan ini sebagai tanda kekuasaan-Mu." Tiba-tiba api turun dari langit dengan sangat dahsyat, membakar persembahan yang ada di atas batu. Semua orang yang hadir terdiam, menyaksikan keajaiban yang luar biasa ini. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Para nabi Baal terkejut dan mulai merasakan bahwa mereka telah salah selama ini. Mereka berlutut dan mengakui bahwa hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa dari mereka mulai menyesali perbuatan mereka, tetapi masih banyak yang mulai menolak menerima kebenaran ini. Ratu Izebel yang sangat marah atas kekalahan penyembahan Baal merasa terhina. Ia merasa bahwa peristiwa ini merusak seluruh kekuasaan dan pengaruhnya. Keputusannya untuk membunuh Ilyas semakin kuat. Ilyas harus mati. Tidak ada tempat bagi nabi sesat di tanah ini, kata Ratu Izebel dengan mata penuh kebencian. "Bawa dia ke hadapanku, atau aku akan menghancurkan semua yang mendukungnya." Pasukan Ratu Izebel segera bergerak untuk mencari Ilyas. Mereka tahu bahwa ia telah lama menghindar, tetapi mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukannya. Berita tentang ancaman ini sampai ke telinga Ilyas, yang kini merasa lebih terancam daripada sebelumnya. Meskipun begitu, Ilyas tetap tenang. "Izebel ingin membunuhku, tetapi jika itu adalah takdir Allah, aku berserah diri. Namun aku tidak akan menyerah pada dakwah ini," kata Ilyas dalam hati. Ilyas memutuskan untuk menghindari bahaya ini dan bersembunyi di tempat yang lebih aman, berharap Allah memberikan perlindungan. Ia merenung dalam doanya, "Ya Allah, jika ini adalah kehendak-Mu, aku siap. Tapi aku juga berharap Engkau memberikan perlindungan kepada umat yang aku tinggalkan." Nabi Ilyas alaihissalam yang kini bersembunyi di sebuah gurun yang tandus mulai merasa sangat lelah dan putus asa. Tubuhnya semakin lemah akibat dehidrasi dan kekurangan makanan. Namun pada saat yang sangat kritis, malaikat Allah datang membawakan makanan dan air kepadanya. "Makanlah wahai Nabi Allah, ini adalah rezeki dari Tuhan," kata malaikat.
tersebut dengan wajah penuh kasih. Ilyas sangat lemah menatapnya dengan penuh rasa syukur. Ia segera makan dan minum, merasa tubuhnya kembali segar dan kuat. Malaikat itu kemudian memberi petunjuk lebih lanjut. Allah firman, "Kamu harus terus melanjutkan misi ini. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Teruslah berdakwah dan percayalah pada pertolongannya." Ilyas merasa tenang dan yakin. "Ya Allah, Engkau selalu memberi aku kekuatan dan petunjuk. Aku akan terus melanjutkan dakwah ini," ujar Ilyas dengan penuh semangat. Setelah beberapa waktu mengasingkan diri, Nabi Ilyas alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu mengingatkan Ilyas akan tugas mulianya sebagai nabi dan memberikan petunjuk untuk terus melanjutkan dakwahnya. "Wahai Ilyas, aku telah memilihmu untuk menyampaikan wahyu kepada umat ini. Janganlah takut menghadapi mereka. Aku akan selalu bersama orang-orang yang berdakwah di jalanku," kata Allah dalam wahyu yang diterima Ilyas. Dengan semangat baru, Ilyas memulai perjalanannya untuk kembali ke umat yang telah sesat. Siap untuk terus menyampaikan wahyu Allah dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. "Aku akan berjalan di jalanmu, ya Allah. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang memberi kemenangan. Hanya padamu aku berserah," doa Ilyas penuh keyakinan dan keteguhan. Saat tiba di sebuah desa yang sudah lama ditinggalkan, Ilyas duduk sejenak, memanjatkan doa. "Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, bukakanlah hati umat ini untuk menerima petunjuk-Mu. Berikanlah mereka kesempatan untuk kembali kepadamu." Doanya dengan penuh harapan, Ilyas melanjutkan langkahnya dengan penuh tekad. Hati yang penuh dengan doa dan keyakinan bahwa Allah akan membimbingnya. Setelah sekian lama berdakwah dengan penuh semangat perjuangan, Ilyas alaihissalam merasa bahwa hari-harinya semakin dekat. Ia merasakan tanda-tanda bahwa tugas dakwahnya hampir selesai. Perlawanan dari pihak penyembah Baal semakin keras, dan meskipun banyak yang mulai mengikuti ajaran Allah, kekuatan Raja Ahab dan Ratu Izebel terus berusaha menghentikan dakwah tersebut. Pada suatu malam yang hening, Ilyas merasa ada perasaan yang berat di dadanya. Ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan ketenangan. "Ya Allah, jika waktuku telah tiba, izinkan aku pergi dengan damai. Namun, jika masih ada yang harus aku lakukan, beri aku kekuatan," ujarnya dengan penuh rasa pasrah. Allah kemudian mengutus malaikat untuk memberitahunya bahwa waktunya telah tiba. "Wahai Ilyas, tugasmu telah selesai. Sekarang bersiaplah untuk kembali kepadaku," kata malaikat tersebut. Ilyas merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah beban berat yang ia pikul selama ini terangkat. "Ya Allah, aku berserah diri kepadamu," jawab Ilyas dengan penuh ketenangan. Ia merasa bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik dan siap untuk kembali kepada Sang Pencipta. Dalam heningnya malam yang penuh berkah, Nabi Ilyas alaihissalam wafat dalam keadaan yang tenang, penuh ketenangan hati, dan dalam keadaan beriman penuh kepada Allah. Dengan penuh keteguhan dalam hatinya, Nabi Ilyas alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelesaikan misinya dengan penuh keberanian dan keteguhan iman. Setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, umat yang telah mendengar dakwahnya merasa kehilangan. Namun mereka tahu bahwa misi dakwah harus terus berlanjut.
Ilyas telah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, dan kini tugas itu diteruskan oleh Nabi Ilyasa yang telah dipilih Allah sebagai pengganti. Ilyasa yang sejak awal mengikuti jejak Nabi Ilyas merasa sangat berat untuk mengemban tugas yang luar biasa ini. Ia merasa kecil dan tidak layak untuk menggantikan seorang nabi yang begitu besar perjuangannya. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah perintah Allah yang tidak bisa ia tolak. Wahai umat, aku adalah penerus dakwah Nabi Ilyas. Kita harus melanjutkan perjuangan ini dengan kesungguhan hati, seperti yang telah beliau lakukan, kata Ilyasa pada umat yang datang menghadapinya. Meskipun tantangannya dihadapi semakin berat, Ilyasa menjalankan amanah ini dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang berjuang di jalannya. Ya Allah, tuntunlah kami sebagaimana Engkau telah menuntun Nabi Ilyas. Doa Ilyasa dengan penuh keyakinan. Kehadiran Nabi Ilyas alaihissalam sebagai pengganti Ilyas membawa harapan baru bagi umat yang telah lama tersesat. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka selama mereka tetap berpegang teguh pada jalannya. Dengan penuh tekad dan keberanian, Ilyas terus melanjutkan dakwah, mengenang setiap langkah yang telah diambil oleh Nabi Ilyas. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga keimanan dan terus berjalan di jalan yang lurus. Doanya dalam hati. Dengan begitu, meskipun Nabi Ilyas telah wafat, dakwahnya tetap hidup dalam setiap hati yang mengikuti petunjuk Allah. Kisah Nabi Ilyas akan terus dikenang sepanjang zaman sebagai contoh keteguhan iman, keberanian, dan kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Perjuangannya tidak sia-sia karena meskipun banyak yang menentang, sebagian umat akhirnya kembali kepada Allah, dan misi dakwah yang ia bawa terus berlanjut melalui generasi berikutnya. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.